Seketika, situasinya menjadi sangat rumit. Spectral, Soul Demon yang terhormat menerobos jurang surgawi dan mengejar mereka. Peri, Ziwei dan Ying Wuxie terjebak di tengah. Tiga dewa pengadilan, Surgawi Raja Purba Tujuh Jahat, dan Adipati Mei berdiri di depan. Anggota Sekte Bayangan, sementara Feng Jiuge memang bersembunyi di dekatnya seperti yang diprediksi Peri Ziwei. Jika Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral memiliki kewarasannya, Feng Jiuge tidak akan bisa melarikan diri. Jiuge tidak akan melakukan ini, itu terlalu berisiko. Peri Ziwei sebenarnya hanya mencoba peruntungannya sebelumnya. Dia tidak bisa yakin dengan Feng lokasi Jiuge, ini hanya kemungkinan yang dia simpulkan. Bagaimanapun, Feng Jiuge tidak membunuh mereka tetapi menggunakan metode pada mereka. Ini berarti bahwa Feng Jiuge ingin memanfaatkan keduanya. Peri Ziwei berada dalam situasi putus asa, dia harus menggunakan semua metode yang dia bisa. Bayangkan, dalam situasi itu, Feng Jiuge menjadi harapannya. Namun, Feng Jiuge tidak menunjukkan tanda-tanda akan membantu. Dia menyipitkan matanya saat melihat dua dewa sekte bayangan dari jauh, dia mendesah dalam hati, tidak ada gunanya. Aku sudah bisa mendengar tangisan takdirmu, meskipun ada beberapa turbulensi, itu sedang dalam perjalanan menuju jurang, hasilnya telah diputuskan. Selama periode ketika dia menghilang, dia telah mengolah lagu takdir jurus pembunuh, dia membuat banyak kemajuan. Kepala kiri spektral bola-bola jiwa itu dan Ying Wuxie, sebelum meledak dengan hebat. Peri Ziwei dan Ying Wuxie tidak bisa menahan mereka, jiwa mereka terguncang dan hampir hancur di tempat. Serang, di ujung lain, Duke Mei adalah orang pertama yang menggunakan pembunuhnya bergerak. GOLDENHOOPEDGREATIMMORTALDANSFENFIENFIANDISHPRIMFIALMONARCHHMENGIKAUTI dari dekat titik. Aku akan mati, petik 2. Ekspresi Ying Wuxie pucat pasi titik. Bagaimana ini bisa terjadi? Jadi, pada saat berikutnya, ekspresi Peri Ziwei berubah menjadi kaget. Karena, serangan para abadi pengadilan surgawi tidak ditujukan pada mereka tetapi pada jiwa spektral. Sebaliknya, Yang Mulia Iblis, mereka menolak metode bola jiwa sambil membantu mempertahankan. Para abadi sekte bayangan, apakah pengadilan, surgawi bahkan seorang ahli jalan kebijaksanaan seperti Peri Ziwei tercengang. Jangan bilang padaku, karena konstelasi bintang abadi yang mulia telah bangkit kembali, dia mengizinkanku untuk kembali ke pengadilan surgawi sebagai imbalan atas pengkhianatan Tuan. Atau mungkin, mereka ingin menangkap jiwa terbelah yang penting, Ying Wuxie, untuk menggunakan metode melawan Tuan. Metode untuk membuat klon memang praktis, tetapi juga memperlihatkan kelemahan. Di dunia ini, tidak ada yang sempurna. Manfaat yang didapat disertai dengan metode klon dapat dieksploitasi. Jiwa terbelah milik spektral itu adalah pembagian level pencapaian. Itu adalah keuntungan dan juga kerugian. Ketika klon spektral Soul Demon Venerable menciptakan penguasa janin abadi Gu, sejumlah besar level pencapaian dikeluarkan, membentuk alam mimpi. Hal ini menyebabkan level pencapaian spektral Soul Demon Venerable sendiri jatuh baiklah. Terlepas dari niat tiga dewa pengadilan surgawi, dewa sekte bayangan telah selamat karena mereka. Jauh di sana, Feng Jiuge gemetar kepalanya. Baik itu makhluk abadi sekte bayangan atau tiga makhluk abadi pengadilan surgawi, semua usaha mereka sia-sia. Seperti yang diharapkan, jumlah bola jiwa terus meningkat, mereka tumbuh hingga skala yang membuat 5 makhluk abadi kesulitan untuk bertahan. Jadilah, Peri Ziwei atau Duke Mei, mereka semua putus asa. Petik 2. Apakah ini kekuatan seorang yang terhormat? Petik 2. Setan jiwa spektral yang mulia telah kehilangan akal sehatnya dan bahkan, apakah lukanya sangat parah? Petik 2. Sialan, para dewa pengadilan surgawi tidak bisa menyelamatkan para dewa sekte bayangan, mereka malah terlibat dan menjadi jiwa spektral. Target berikutnya dari Demon Venerate. Pada saat berikutnya, sejumlah besar bola jiwa akan meledak dengan hebat dan merenggut nyawa kelima makhluk abadi ini. Pada saat itu, saat ini, ekspresi Feng, pada saat ini, dia merasakan kekuatan besar mengamuk di medan perang. Ini adalah kekuatan keberuntungan. Jalan, itu agung dan luas. Jalan keberuntungan, adalah representasi dari ketidakpastian. Kekuatan ini awalnya kecil, tetapi seperti yang ditandai oleh dao jalan keberuntungan di dalam dua langit tumbuh, variabel besar tercipta.
Siapa sumber ini? Feng Jiuge merenung dalam-dalam. Kekuatan jalur keberuntungan begitu agung. Itu setara dengan jurus pembunuh peringkat 9. Retak, retak. Kekuatan jalur keberuntungan mengubah dua surga, itu mengubah seluruh medan perang. Awalnya, dua langit itu menyatu, langit hitam dan langit putih menyatu menjadi satu bagian utuh. 5 makhluk abadi berada di wilayah langit namun sekarang, pecahan surga hitam yang tak terlupakan terbang ke arah mereka dari jauh. Surga tanda-tanda putih, karena konflik tanda-tanda Dao, saat surga hitam yang tak terlupakan mendekat, pecahan surga putih hancur. Sejumlah besar pecahan surga hitam dan putih MENCIPTAKANARUS. Arusnya menyapu seperti aliran deras, membawa serta Spectral Soul Demon Venerable. Tanpa kendali Spectral Soul Demon Venerable, bola-bola jiwa itu tetap berada di tempatnya, bintik-bintik tanpa bergerak atau meledak. Petik 2. Kita harus pergi. Menggunakan kesempatan ini, Peri Ziwei membawa Ying Wuxie saat mereka terbang ke dalam kegelapan yang tak terlupakan, surga yang berada tepat di samping mereka. Petik 2. Tunggu. 3 dewa pengadilan surgawi dengan cepat mengejar mereka. Setan jiwa, Spektral melemah, dia dibebaskan lagi. Saat ini, Spektral diukir di seluruh tubuhnya. Luka-lukanya, bahkan ada pecahan dua surga yang ditusukkan ke tubuhnya, seolah-olah dia ditusuk oleh cermin yang tak terhitung jumlahnya. Karena dia jauh PERGIDANKARENATANDAJALANSURGAPADA luka-lukanya, SPECTRALSOULDEMONVENERABLETIDAKLAGIYINGWUCE. Dia TIDAKBERPIKIRDANBERPIKIRITUDANTIDAKBERPIKIR itu tidak bisa menggunakan metode investigasi atau pelacakan. Spectral Soul Demon yang terhormat meraung marah dan melampiaskannya untuk beberapa saat sebelum dia dibujuk menuju ke arah orang di dekatnya. Gua surga. Ini adalah gua surga cahaya berkedip. Di dalam, pemimpin gua surga cahaya berkedip, Guliang Jingjing yang abadi, sudah gemetar ketakutan, masa lalu, dengan cahaya berkedip-kedip, gua surga yang tersembunyi dan terkondensasi menjadi titik kecil, jiwa iblis spektral yang terhormat tidak akan dapat menemukannya dalam keadaannya saat ini. Tapi sekarang, penggabungan dua surga telah mencapai momen paling intens, seperti simpul urat surga, cahaya yang berkedip-kedip surga gua terpengaruh olehnya dan menjadi gelap, TERPAPARKEDUNIA luar titik. Pemimpin aliansi, selamatkan aku, petik 2. Liang Jingjing tidak ragu-ragu, dia dengan cepat meminta bantuan Fang Yuan titik. Aku bersedia untuk menyumbangkan cahaya surga untuk sejumlah besar poin kontribusi sebagai imbalan. Bantuan pemimpin aliansi Lord untuk menyelamatkan gua surga cahaya berkedip-kedip milikku. Liang Jingjing berteriak ketakutan. Petik 2. Surga cahaya. Fang Yuan dengan cepat menerima perintah Liang Jing. Pesan kesusahan Jing saat dia membuka segel es yang mengapung di udara. Setelah menerima surat itu, dia mengetahui tentang surga cahaya. Surga gua cahaya, yang berkedip-kedip tetapi ruang dalamnya masih terlalu kecil. Penguasa gua cahaya berkedip-kedip dari generasi surga gua, yang dimaksudkan untuk menciptakan surga buatan. Itu adalah sumber surga cahaya. Sejak saat itu, generasi Gu Immortals cahaya yang berkedip-kedip dari gua surga menghabiskan hidup mereka untuk mengerjakan rencana agung ini, menyumbangkan segalanya ke dalamnya. Mereka mengumpulkan cahaya surgawi dan memurnikannya dengan hati-hati, perlahan-lahan memperluas surga cahaya dari surga gua cahaya berkedip. Ukurannya saat ini telah melampaui ruang asli surga gua cahaya berkedip itu sendiri. Fang Yuan dengan cepat mempertimbangkan ini titik. Rencana awalnya poin sumber daya dan menciptakan lebih banyak urat Dao. Setelah itu, dia akan menyerap domain primordial dan mendapatkan peningkatan besar dalam level pencapaian. Dengan level pencapaian dan aperture abadi yang stabil, dia akan menjadi mampu mencaplok lebih banyak gua surga dari dua surga. Dalam situasi saat ini, gua surga cahaya berkedip akan dihancurkan, rencana Fang Yuan tidak dapat untuk mengikuti perkembangan kejadian. Fang Yuan saat ini hanya menguasai jalur cahaya. Jika dia ingin mempertahankan gua surga cahaya yang berkedip-kedip, dia akan perlu bertarung melawan Spectral Soul Demon Venerable. Jika pertempuran menjadi terlalu intens dan rahasia surgawi yang kabur gagal, dia akan terekspos, menyebabkan matahari raksasa abadi yang mulia dan konstelasi bintang abadi yang mulia menyerangnya pada saat yang bersamaan.
Dan, yang paling penting, terhadap para bangsawan lainnya, Fang Yuan tidak memiliki banyak keuntungan. Meskipun, dia memiliki 2 Gu abadi peringkat 9, dia tidak menciptakan gerakan pembunuh pelengkap. Untuk digunakan, dia juga memiliki jalur penyempurnaan sebagai jalur utamanya, itu tidak terspesialisasi dalam pertempuran. Gua Surga. Fang Yuan memutuskan untuk meninggalkan Gua Surga Cahaya yang berkedip-kedip dengan tegas. Tuan pemimpin aliansi, surga cahaya ini sangat berharga. Jika Anda menempatkannya di bukaan berdaulat abadi, itu akan menjadi tambahan yang hebat. Liang Jingjing mendesak, ini adalah satu-satunya hal yang bisa dia tawarkan kepada Fang Yuan sekarang. Tuan pemimpin aliansi, bisakah kau mendengarku? Tolong jawab aku. Liang Jingjing menghentakkan kakinya dengan cemas. Tapi sekarang, Spectral Soul Demon yang mulia sudah tiba. Dengan suara keras, dia menghancurkan pintu masuk Gua Surga. Ratusan atau ribuan senjata memasuki celah abadi, kemanapun mereka pergi, nyawa dibantai, tidak ada seorang pun yang dapat bertahan melawan kekuatan Sang Yang Terhormat. Liang Jingjing terpaksa bersembunyi di bawah cahaya surga sementara dia menangis dan mencari bantuan dari Fang Yuan. Fang Yuan memiliki ekspresi acuh tak acuh, dia tahu bahwa keputusan ini akan memengaruhi gengsinya, tetapi bertarung melawan Spectral Soul Demon yang terhormat bahkan lebih buruk. Bawahan hanyalah alat dalam kontesnya melawan para bangsawan, dia tidak akan mengorbankan keuntungannya sendiri hanya untuk satu alat ini. Potongan-potongan itu karena memang dimaksudkan untuk digunakan, juga dimaksudkan untuk dibuang saat diperlukan. Petik 2. Fang Yuan, aku benci kamu, aku benci kamu. Beraninya kamu menyebut dirimu sebagai cinta agung abadi yang mulia. Aku salah tentang kamu, kamu meninggalkan kami untuk mati. Kamu tidak cocok menjadi pemimpin aliansi. Liang Jingjing mengumpat dengan putus asa. Pada saat ini, Fang Yuan menunjukkan ekspresi gembira. Dia telah mencapai perkembangan kualitatif dalam membuka segel es mengambang yang sebenarnya. Tingkat pencapaian jalur surga, miliknya jumlah tanda dao jalur surga meningkat drastis, sementara tingkat pencapaian jalur lain juga sedikit meningkat. Dan yang paling penting, dia memperoleh resep rahasia surgawi Gu tingkat 9. Gu rahasia surgawi tingkat 9. Ini keuntungan yang tak terduga bagi Fang Yuan. Bahkan seseorang seperti dia tidak dapat membantu tetapi merasakan matanya menyala. Sangat bijaksana untuk tidak menyimpan flickering, Gua Surga Cahaya. Hampir saja, jika aku ikut campur untuk menyelamatkan Gua Surga Cahaya yang berkedip-kedip, itu akan memicu pertempuran antara para bangsawan nanti. Aku sudah selangkah lagi untuk mendapatkan resep rahasia surgawi peringkat 9 dari Immortal Gu. Resep Immortal Gu ini Fang Yuan segera memutuskan bahwa Gu abadi peringkat 9 ketiganya adalah rahasia surgawi Qin Dingling dan Jun Shen Guang terbang cepat di sepanjang jalan. Sejak Qin Dingling menggunakan jurus pembunuh jalur keberuntungannya, mereka berdua telah perjalanan yang mulus. Dengan hampir tanpa rintangan, Jun Shen Guang menghela nafas kagum dan memujinya berkali-kali. Qin Dingling menjelaskan, kekuatan, bergerak jauh melampaui batasku yang biasa, aku sudah memahami sebagian alasannya karena resonansi dengan surga dan bumi. Petik 2. Dulu, matahari raksasa abadi yang mulia menempatkan istana surgawi penindasan keberuntungan di surga hitam dataran utara, itu ada di sana selama 300.000 tahun. Petik 2. Dalam 300.000 tahun ini, keberuntungan istana surgawi penindasan telah mengerahkan efeknya untuk meletakkan tanda-tanda dao jalur keberuntungan, menyebar hampir ke seluruh surga hitam yang tak terlupakan. Petik 2. Tepatnya karena akumulasi yang mengerikan ini menyebabkan kita gagal dan menderita kerugian besar. Ketika benua tengah menyerbu dataran utara untuk mencoba dan mengambil keberuntungan yang menyaingi surga Gu. Petik 2. Giant Sun Immortal Venerate telah meramalkan bahwa kedua surga akan menyatu, oleh karena itu, dia memindahkan istana surgawi penekan keberuntungan dan menggunakannya dalam pertempuran di Gua Setan Gila. Petik 2. Tetapi 300.000 tahun tanda dao jalur keberuntungan yang terkumpul semuanya diukir di surga hitam kuno dataran utara. Lebih jauh lagi,
jumlahnya terlalu besar untuk dibayangkan. Petik 2. Setelah dua langit menyatu, langit hitam dan putih pecah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya dengan berbagai ukuran. Ini menyebabkan tanda-tanda dao jalur keberuntungan juga menyebar. Jun Sen Guang bertanya, jadi mengapa jurus pembunuh jalur keberuntunganmu diperkuat oleh dao jalur keberuntungan ini? Tanda, apakah itu karena gerakan yang dilakukan oleh Giant Sun Immortal yang mulia? Qin Dingling memiliki ekspresi muram, jika memang begitu, ini akan menjadi bagian dari rencana yang mulia matahari abadi raksasa. Tapi ini sangat tidak mungkin, karena saya sudah bertanya kepada konstelasi bintang yang mulia abadi tentang hal itu. Dia memberitahu saya bahwa tanda-tanda dao jalur keberuntungan ini adalah tanda-tanda dao alami. Mereka bukan milik Giant Sun yang mulia abadi. Jun Sen berkata. Guang menjadi lebih bingung sekarang, jadi mengapa ada resonansi? Qin Dingling menggelengkan kepalanya, lupakan saja tentang ini untuk saat ini, masalah yang sedang dihadapi sudah berakhir. Rekrut, cahaya berkedip-kedip gua surga. Mengenai hal ini, Jun Sen Guang bahkan lebih percaya diri dari sebelumnya. Langkah pembunuh keberuntungan Nona Qin Dingling tak tertandingi, dalam hal kecepatan, dan kekuatan. Menurut pendapatku, kita pasti akan berhasil kali ini. Beberapa saat kemudian, kedua makhluk abadi, itu mereka terkejut melihat itu Spectral Soul Demon Venerable sedang mengamuk di dalam gua surga cahaya yang berkedip-kedip. Dia tidak memasuki gua surga secara fisik, tetapi dia mendobrak pintu gua surga dan memanjang ratusan meter. Lengannya yang ada di dalam tubuhnya siap untuk membantai dan menghancurkan semua yang bisa dijangkaunya, baik itu manusia biasa atau makhluk abadi. Itu adalah pemandangan yang kejam. Qin Dingling masuk ke dalam linglung. Dia tidak pernah menduga hal seperti itu akan terjadi. Dua surga yang tak terlupakan itu sangat tidak mungkin bagi Spectral Soul Demon yang terhormat, untuk menemukan masalah dengan surga gua cahaya yang berkedip-kedip saat ini. Mulut Jun berbalik berkelingk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 l
GKAHPEMBUNUHJALANKEBERUNTUNGAN Anda. Qin Dingling terbatuk dan berkata dengan canggung, setan jiwa spektral yang terhormat adalah seorang yang terhormat. Bahkan jika metode jalan keberuntunganku diperkuat oleh resonansi surga dan bumi, seharusnya tidak memiliki efek yang begitu besar. Jun Sen Guang bingung, apa yang harus kita lakukan? Mereka awalnya berencana untuk merekrut sastra mendalam gua surga, TAPIHUATUAABADI. Yu menunjukkan keahlian khusus seorang ahli jalur informasi. Dia memberi isyarat kepada mereka bahwa jika mereka bisa merekrut gua surga cahaya berkedip, dia juga akan bergabung dengan mereka. Tapi sekarang, setelah Qin Dingling dan Jun Sen Guang meluangkan waktu untuk melakukan perjalanan sepanjang jalan ini menuju gua surga cahaya yang berkedip-kedip, mereka menemukan bahwa cahaya yang berkedip-kedip itu gua surga akan dihancurkan oleh Spectral Soul Demon Venerable. Cepat kabur, Tuan Gua. Mari kita menarik perhatian Spectral Soul Demon Venerable. Surga gua cahaya yang berkedip-kedip akan dihancurkan, tetapi bukaan abadi Anda dan anggota klan kami semuanya hidup. Tolong, Anda perlu memikirkan gambaran yang lebih besar. Pada saat ini, 6 dewa abadi Gu terbang keluar dari gua surga cahaya berkedip. Gu abadi Liang Jingjing, dewa jalan cahaya peringkat menjauh sambil menangis sementara Gu immortal lainnya menggunakan nyawa mereka untuk membelanya. Namun, meskipun Spectral Soul Demon yang terhormat tidak waras, sekarang, dia masih seorang yang terhormat. Dia memiliki niat membunuh yang luar biasa, melihat bahwa para dewa Gu ini mencoba melarikan diri, dia mengikuti nalurinya dan mencoba untuk bunuh mereka. Para dewa Gu dari surga gua cahaya berkedip berada dalam bahaya yang mengancam. Ada kemungkinan, Jun Sen Guang berteriak tak terkendali. Jadi begitulah, Qin Dingling langsung mengerti. Jadi ini adalah efek sebenarnya dari langkah pembunuh jalan keberuntunganku. Seringkali, peluang berharga tersembunyi dalam situasi berbahaya. Biarkan kami membantu kamu, teriak Qin Dingling dan bergerak lebih dulu. Jun Sen Guang segera mengikutinya. Para dewa Gu dari surga gua cahaya berkedip awalnya menakutkan, menurut faksi mereka saat ini, MEREKAADALAH musuh.
TETAPISETELAHMENYADARIBAHWA Dewa SURGAWI benar BENARMEMBANTU mereka, Dewa GUINIMENGEMBANGANKEBENCIANYEANGINTENSPERASANGEMBIRADAN bersyukur. Akhirnya, dengan bantuan Qin Dingling dan Jun Sen Guang, Gua Surga Cahaya Berkedip Gua Abadi berhasil melarikan diri. Tentu saja, mereka membayar harga yang sangat mahal, harga untuk ini. Qin Dingling terluka ringan sementara Jun Sen Guang terluka parah, hanya tersisa 3 Gu Immortals dari Gua Surga Cahaya Berkedip, satu tidak sadarkan diri sementara 2 orang terluka parah. Ini adalah kekuatan seorang yang terhormat, kami tidak punya cara untuk membalas. Jun Sen Guang menghela nafas. Meskipun dia aman, sekarang, dia masih mendesah sambil merasakan ketakutan yang masih ada. Dia adalah seorang ahli peringkat 8, tetapi ketika dikejar oleh Spectral Soul Demon yang terhormat, dia menjadi rapuh seperti bayi. Dan, ini terjadi ketika SPECTRALSOULDEMONVENERABLE tidak memiliki kewarasan, tindakannya mirip dengan binatang jiwa. Jika SPECTRALSOULDEMONVENERABLE mengejar setelah kami dengan seluruh kekuatannya, kami tidak akan selamat. Untungnya, perhatiannya sebagian besar tertuju pada cahaya yang berkedip-kedip di Gua Surga, dia hanya mengejar kami sebentar sebelum kembali untuk menghancurkan surga gua, kata Qin Dingling. Petik 2. Petik 2. Tanah air kita. Dari 3 Gu abadi dari surga Gua Cahaya Berkedip, satu tidak sadarkan diri sementara keduanya memiliki ekspresi pucat. Suasana hati mereka sedang berat dan merasakan kesedihan yang mendalam, kesakitan, kemarahan, dan ketidakberdayaan yang tidak bisa disembunyikan. Petik 2. Saya turut berbela sungkawa. Yang mulia tidak terkalahkan sementara kami yang peringkat 8 adalah semut. Sudah merupakan keberuntungan besar bagi kami untuk bisa melarikan diri. Qin Dingling terhibur. Jing tiba-tiba membungkuk dan memberi hormat kepada Qin Dingling dan Jun Sen Guang. Aku tidak akan pernah melupakan hutang menyelamatkan hidup kita. Kita adalah musuh, tapi Anda mempertaruhkan hidup Anda untuk menyelamatkan kami. Kebenaran dan kemurahan hati seperti itu sungguh menakjubkan, kami sangat kagum. Petik 2. Pengadilan surgawi benar-benar pemimpin, umat manusia, kalian akan selamanya menjadi kekuatan nomor 1 di dunia. Petik 2. Dibandingkan denganmu, sungguh ironi terbesar bahwa pemimpin aliansi kita menyebut dirinya sebagai cinta agung abadi yang mulia dan menciptakan aliansi cinta agung surga dan bumi. Berbicara tentang Fang Yuan, Liang Jingjing merasakan kebencian yang sangat besar. Qin Dingling dan Jun Sen Guang saling memandang, melihat kegembiraan dalam ekspresi masing-masing. Mata Gu abadi lainnya pengadilan surgawi, Tuan Gua kita bukanlah orang yang licik, Fang Yuan. Benar-benar sudah keterlaluan, kami sudah meminta bantuannya, kami menempatkan surga cahaya di surga kuning harta karun dan bertransaksi dengannya. Tapi dia mengambilnya, cahaya kita adalah surga dan mengabaikan kesulitan kita, dia tidak menunjukkan niat untuk membantu kita, dia langsung meninggalkan kita. Kita adalah bawahannya, kita adalah anggota keluarganya. Aliansi cinta besar surga dan bumi. Tindakan seperti itu sungguh mengecewakan dan memalukan. Berpikir bahwa kita percaya dia akan mengubah caranya dan menjadi orang benar, setelah menjadi terhormat. Qin Dingling dan Jun Sen Guang sangat bahagia sekarang. Bahkan tanpa mereka mengatakan apapun, para dewa Gu dari surga Gua Cahaya Berkedip sudah mengisyaratkan bahwa mereka ingin melompat dari kapal dan bergabung dengan mereka. Langkah pembunuh keberuntungan Lady Qin Dingling benar-benar mendalam dan mistis. Jun Sen Guang memuji dalam hati. Qin Dingling memiliki ekspresi serius, aku tidak akan menyembunyikan ini darimu, kami datang ke sini karena suatu alasan tertentu. Selanjutnya, Qin Dingling menjelaskan secara rinci mengapa dia datang, dia bahkan meminta Liang Jingjing untuk membantu meyakinkan Hua Yu, sang abadi tua. Setelah mendengar kata-katanya, Liang Jingjing berkata dengan suara rendah, Jingjing dan yang lainnya juga sangat gembira. Mereka tidak punya pilihan sekarang selain mencoba bergabung dengan pengadilan surgawi, mereka sangat gelisah tentang pengkhianatan Fang Yuan. Jika Fang Yuan datang menemui mereka untuk menyelesaikan masalah, mereka akan mendapat masalah. Bahkan, jika Star Constellation Immortal Venerable bisa menghalangi Heaven Refining Demon Venerable,
untuk beberapa waktu dan melindunginya, bagaimana dia bisa menjaga mereka selamanya? Jika Fang Yuan memendam kebencian dan ingin membunuh para pengkhianat ini, dia akan memiliki inisiatif. Dia bisa menyerang kapan saja dia mau. Jika dia menyerang secara acak hari ini, para gua abadi dari surga gua cahaya berkedip tidak akan mampu menghalanginya atau menunggu bala bantuan. Mereka benar-benar yakin akan hal itu sekarang. Karena sebelumnya, mereka melihat kekuatan mengerikan dari Spectral Soul Demon Venerable. Dia hanyalah seorang Venera yang tidak berakal sehat. Jika dia memiliki kewarasan, jika musuh mereka adalah Fang Yuan, bukannya Spectral Soul Demon Venerable, itu akan sangat mengerikan. Para Gu Immortal ini tidak punya cara untuk melarikan diri sama sekali. Para Gu Immortal yang berkedip-kedip gua surga cahaya mengonfirmasi bahwa mereka mengkhianatinya sekarang. Dalam hal itu, mereka membutuhkan lebih banyak pengkhianat di kapal ini, sehingga perhatiannya akan terbagi di antara mereka. Jadi, Liang Jingjing bahkan tidak peduli dengan luka-lukanya, dia memutuskan untuk pergi bersama Qin Dingling untuk mencoba dan meyakinkan Huayu, Dewa Tua. Di Gua Surga Sastra Mendalam, kelompok itu Qin Dingling berbicara dengan meyakinkan, Nona konstelasi bintang abadi yang mulia telah menyimpulkan hasilnya. Spectral Soul Demon yang mulia tampaknya berkeliaran tanpa tujuan dan menyebabkan kehancuran, tetapi ada pola dengan tindakannya, adalah menghancurkan pilar-pilar yang menopang surga putih yang tak terlupakan. Misalnya, jurang surgawi, pilar surgawi, atau bahkan simpul-simpul urat surga seperti surga gua cahaya yang berkedip-kedip. Surga gua sastra mendalammu sama dengan surga gua cahaya yang berkedip-kedip. Kalian berdua adalah simpul-simpul urat surga dari surga putih yang tak terlupakan. Kehendak iblis jiwa spektral yang mulia, pasti datang untuk menghancurkan surga gua sastra mendalam di masa depan. Liang Jingjing menambahkan, Huayu abadi tua, kita sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Kamu sudah melihat apa yang terjadi padaku. Fang Yuan meninggalkan kita, dia bahkan mengambil surga cahaya kita. Dia dingin, kejam, dan tak tahu malu sampai ekstrim. Petik 2. Lakukan apa yang kau mau. Ingin mempercayakan hidupmu pada pemimpin aliansi seperti itu. Petik 2. Kau harus memutuskan sekarang. Begitu Spectral Soul Demon yang mulia datang menemuimu, itu akan menjadi, sudah terlambat bagi surga gua sastra mendalam untuk pindah. Huayu, Dewa Tua, cara untuk memindahkan gua surgaku. Qin Dingling tersenyum, dengan enteng. Tentu saja kami melakukannya. Fondasi pengadilan surgawi tidak dapat ditandingi oleh surga panjang umur atau Fang Yuan. Percayalah, bergabung dengan pengadilan surgawi adalah yang paling bijaksana. Keputusan, Huayu abadi, tua gua surga dan mengadakan pertemuan dengan yang lainnya, Gu abadi. Kami akan menunggu di sini untuk kabar baik. Qin Dingling menunjukkan sikap yang sangat pengertian. Setelah Dewa Tua Huayu kembali ke gua surga, dia mengumpulkan para makhluk abadi dan menjelaskan situasinya kepada mereka. Meskipun mereka terkejut, setelah 3 hari 3 malam, mereka semua setuju dengan Dewa Tua. Keputusan Huayu untuk beralih ke pengadilan surgawi. Li Xiaobai ada di antara mereka, dia juga setuju untuk bergabung dengan pengadilan surgawi, tetapi dia merasa gugup secara internal. Jika Star Constellation Immortal Venerated menggunakan metode investigasi padanya, dia mungkin menemukan hubungannya dengan Fang Yuan. Tapi dia hanya satu orang, sementara niat untuk bergabung dengan pengadilan surgawi telah diakui di antara semua orang. Huayu abadi tua dan Jun Shen Guang. Bagus, bagus, bagus. Qin Dingling menyambut mereka sambil berkata, semua orang, di sisi kanan, tidak hanya kamu yang akan mendapatkan manfaat yang sangat besar, kamu juga akan menciptakan masa depan yang lebih cerah untuk keturunanmu. Huayu, Dewa Tua NONAKINDINGLINGDANTUANJUNSHENGUANGDAPAT membantu, SAYABERSEDIAMENGAMBILRISIKODANMENYELAMATKANLEBIHTEMANDARI, Aliansi Cinta Besar Surga dan Bumi yang jahat ini. Qin Dingling dan Jun Shen Guang mendengar kata-katanya dan tertawa gembira. Dengan Huayu, sang abadi tua, yang memimpin, dan contoh seperti Liang Jingjing, karena Qin Dingling juga menggunakan jurus pembunuh jalur keberuntungan sebelumnya, perjalanan meyakinkan sisanya untuk bergabung dengan mereka berjalan lancar. Beberapa hari kemudian, hampir
Semua kekuatan manusia dari dua surga gua telah berkhianat Fang Yuan. Mereka pergi untuk bergabung dengan pengadilan surgawi. Sejujurnya, Qin Dingling hanya berencana untuk merekrut Hua Yu abadi tua, tetapi setelah itu, mereka mengambil tindakan, hasilnya sebenarnya jauh lebih baik dari yang diharapkan. Berita, seperti itu, bagaimanapun, pengadilan surgawi tetaplah pengadilan surgawi. Fang Yuan menderita kekalahan lagi. Sebelumnya di Gurun Barat, pengadilan surgawi menang dan memaksa klan Fang menjual semua poin sumber daya mereka saat mereka melarikan diri dari wilayah mereka. Sekarang, pengaruh Fang Yuan di dua surga sebagian besar telah tercabut pengadilan surgawi. Meskipun Fang Yuan adalah seorang yang terhormat, dia mengolah jalan pemurnian. Konstelasi bintang yang mulia abadi adalah seorang yang terhormat di jalan kebijaksanaan, dia adalah yang paling terampil dalam merencanakan dan memanfaatkan perasaan orang-orang. Sejujurnya, aku bisa mengerti mengapa mereka memilih untuk bergabung dengan pengadilan surgawi. Lagi pula, Fang Yuan memang tidak ada yang diizinkan dan tidak diperbolehkan bagi Spectral Soul Demon untuk melakukan pembantaian dan menyebabkan kehancuran di dua surga. Ini bukanlah hal yang seharusnya dilakukan oleh seorang pemimpin. Bahkan ada rumor, Fang Yuan mengambil surga cahaya Liang Jingjing tanpa bantuan. Para Dewa Gu berdiskusi di antara mereka sendiri. Setiap tindakan seorang yang terhormat, tidak peduli seberapa kecil, adalah masalah besar di dunia Gu abadi, itu akan menarik perhatian semua orang. Banyak orang mulai menebak apa yang akan dilakukan Fang Yuan. Sekarang, apakah dia akan membalas dendam? Apakah dia akan mengambil tindakan untuk mengejar kekuatan gua surga yang mengkhianatinya? Atau apakah dia akan menerima kekalahan ini secara diam-diam? Petik 2. Jika aku jadi dia, aku pasti akan mengambil tindakan. Pengkhianat perlu dihukum, jika mereka memiliki cara yang lebih mudah untuk menghukum mereka. Kehidupan setelah ini, apa yang akan dipikirkan anggota lain dari surga dan bumi aliansi cinta agung? Petik 2. Jika mereka bisa mengkhianatinya dengan mudah, bukankah mereka mengabaikannya begitu saja? Status dari cinta agung, abadi yang mulia. Petik 2. Mungkin mereka hanya menggertak Tuan Fang Yuan karena menjadi seorang yang baru saja naik tingkat. Petik 2. Bagaimana mungkin harga diri seorang dewa abadi bisa turun? Yang mulia, dapat terprovokasi dengan begitu mudah. Segera, gelombang diskusi meletus, menjadi topik utama harta surga kuning. Petik 2. Hehe, Wu Yong tersenyum dingin, dia tidak perlu menebak untuk mengetahui bahwa diskusi ini didorong oleh surga panjang umur. Jika dia dapat memaksa surga memurnikan iblis yang terhormat dan konstelasi bintang yang terhormat abadi. Untuk memasuki pertempuran dari sini, Giant Sun Immortal yang mulia akan mendapat manfaat yang sangat besar. Petik 2. Fang Yuan tidak akan bergerak, aku sangat mengenalnya. Wu Yong melihat ke arah Laut Timur sambil mendesah dalam-dalam. Jika itu dia juga tidak akan melakukan apapun. Jika ada gerakan yang dilakukan, Fang Yuan akan perlu bertarung melawan Spectral Soul Demon Venerable. Ini sangat tidak menguntungkan. Petik 2. Dengan kontes 3 Venerable, Giant Sun Immortal Venerable jelas telah TANGAN atas titik. Konstelasi bintang abadi yang mulia dan matahari raksasa abadi yang mulia. Masing-masing memiliki bentengnya sendiri, sementara FANGYUAN tidak MEMILIKIASPEKINISEMENTARAJUGAMEMILIKI, setidaknya. Hakikat abadi. Petik 2. Dalam situasi ini, dia perlu lebih waspada. Jika dia mengambil tindakan secara tiba-tiba, dia kemungkinan akan lebih dirugikan. Petik 2. Rumor-rumor itu seharusnya benar, Fang Yuan membawa cahaya surga tetapi tidak membantunya. Dalam aspek ini, aku tidak bisa dibandingkan dengannya. Membandingkan dirinya dengan Fang Yuan, Wu Yong merenungkan dirinya sendiri dan merasakan bahwa rasa tidak tahu malu masih belum cukup, dia masih harus banyak belajar. Apa itu reputasi dan gengsi? Itu semua hanyalah elemen yang diperlukan untuk bertahan hidup atau meraih kemenangan. Jika reputasi atau gengsi tidak berguna untuk bertahan hidup atau mengklaim kemenangan, maka keduanya harus segera dibuang. Ketika saatnya untuk tidak tahu malu, seseorang DIPERLUKANUNTUK benar BENARTIDAKTAHUTAHU.
UNTUKBRGABUNGDENGANSICINTABESARSURGADANBUMIALAMCAHAYATERANG tepat ketika semua orang berpikir buruk tentang Fang Yuan dan merasa bahwa dia adalah yang terlemah di antara tiga orang yang terhormat. Wu Yong membuat keputusan bahwa adalah kebalikan dari semua orang. Fang Yuan menerimanya tanpa ragu-ragu. Begitu berita itu menyebar, dunia Gu Immortal perbatasan selatan menjadi terkejut, seluruh 5 wilayah dunia abadi Gu terguncang. Klan Fang melarikan diri. Sejumlah besar kekuatan super di dua surga juga meninggalkan surga dan bumi aliansi cinta agung. Dalam aliansi cinta agung surga dan bumi, ini adalah tindakan yang dipertanyakan yang mengundang penghinaan dari orang lain. Dunia abadi Gu perbatasan selatan meletus menjadi badai. Tapi klan Wu, yang berada di pusat badai, tetap bersatu melawan semua perlawanan, tidak peduli seberapa kuat mereka, menjadi sasaran MEREKATETAPTIDAKBERGERAKSEPERTIMONOLITTIDAKMENUNJUKAANKLEMAHAN sama sekali titik. KEMBALIDIGURUN Barat titik. WUYONGPERBATASAN Selatan AKUPERNAHMENDENGARNAMANYA dahulu kala, tetapi keberaniannya dan pandangan ke depannya benar-benar mengagumkan. Fang Gong berkata dengan takjub. Fang Dichang mengangguk, saya bertanya-tanya berapa banyak manfaat yang diperolehnya dari Fang Yuan dengan menggunakan seluruh klan Wu sebagai taruhan untuk secara terbuka bergabung dengan aliansi cinta agung surga dan bumi. Petik 2. Terlepas dari hasilnya, ini adalah pemimpin agung dengan kekuatan besar. Ambisi, klan Wu telah menjadi kekuatan super nomor 1 perbatasan selatan untuk waktu yang lama, tetapi mereka masih melakukan langkah yang sangat berisiko. Klan Fang saya jauh lebih rendah dari klan Wu sejak awal, jadi bagaimana mungkin kita tidak memiliki tekad yang sama, seperti mereka? Fang Huaseng tersenyum. Petik 2. Tetua tertinggi ketiga benar. Klan Fang kami sudah cukup beristirahat, semua jenis poin sumber daya telah ditransaksikan untuk Immortal Gu, Fang Anlei dan Fang Chen juga telah kembali. Sudah, dan rumah Gu abadi kita telah ditingkatkan lebih jauh. Sudah waktunya untuk mengambil tindakan. Fang Leng berteriak dengan sangat antusias. Klan Fang tetapi dalam situasi ini, anak-anak muda seperti Fang Leng tumbuh dan dewasa dengan cepat, mereka menjadi lebih proaktif dan antusias. Fang, aku pikir kita bisa bergerak sekarang. Jika kita tetaplah terkurung di sini, aku merasa seperti aku akan segera berkarat. Kita perlu menunjukkan kepada kekuatan super yang menindas klan Fang kita bahwa ada harga yang sangat mahal untuk dibayar karena memprovokasi kita. Setelah melihat bahwa para dewa Gu mereka memiliki moral yang tinggi, Fang Gong menjadi sangat senang. Bagus, kami akan mengajari mereka pelajaran yang tidak akan pernah mereka lupakan. Tetua tertinggi pertama ekspresi mereka menjadi lebih dipanaskan titik. FANGDICHANG mengangguk ringan dan melemparkan jalur informasi cacing Gu yang berubah menjadi peta di udara. Kami akan menargetkan tempat ini. Para makhluk abadi melihat dan mengalami perubahan ekspresi. Mereka tidak menyangka bahwa Fang Dichang akan membuat keputusan seperti itu. Ini adalah hutan api duniawi. Petik 2. Ini adalah titik sumber daya nomor 1 klan Dong. Itu dipertahankan dengan ketat. Petik 2. Apakah ini terlalu agresif? Fang Dichang tersenyum, semuanya, dengarkan aku. Hutan api tidak terbuat dari pohon, melainkan pilar api dari bawah tanah. Setelah mencapai titik puncak, pilar-pilar itu akan menyembur keluar dari permukaan dan membentuk api, yang menyerupai pohon. Penyebabnya adalah urat nadi jalan api. Bawah tanah. Petik 2. Namun, dengan penyatuan 5 wilayah, dinding regional menghilang dan urat bumi direlokasi secara drastis. Dengan demikian, urat nadi jalur api itu juga bergeser. Petik 2. Sebelumnya, klan Dong mendirikan formasi abadi di sana menggunakan lokasi asli tanpa Gu abadi apapun. Saat ini, itu sudah mencapai titik puncaknya, seperti jendela kertas yang bisa ditembus hanya dengan satu pukulan. Petik 2. Dan yang paling penting, papan misi aliansi kita telah berubah. Poin sumber daya jalur bumi sekarang ditukar dengan poin kontribusi yang lebih sedikit sementara poin sumber daya jalur angin dan jalur api telah tumbuh nilainya. Dengan demikian, dengan menyerang tempat ini, kita bisa mendapatkan lebih banyak poin kontribusi. Setelah para abadi klan Fang mendengar ini,
mereka mengerti bahwa Fang Dichang telah merencanakan ini. Setelah banyak persiapan dan pertimbangan. Petik 2. Seperti yang diharapkan dari Tuan Fang Dichang. Fang Chen menghela nafas. Petik 2. Karena tetua tertinggi kedua telah memutuskan ini, kami akan mempercayaimu. Fang Anlei mengungkapkan pandangannya. Budak klan Fang, Gu Immortal, dia adalah seorang kultivator yang kuat, juga menunjukkan pendiriannya. Meskipun dia telah bangkit kembali dan mempertahankan kultivasinya di peringkat 7, bukaan abadi itu kosong dan perlu dikembangkan. Sebelumnya, ketika anggota klan Fang dijual, dia pergi ke Xiao Yehu untuk bertransaksi tetapi menemukan bahwa Wang Xiao'er sudah. Adapun anggota klan Fang lainnya, karena kata-kata Fang Dichang, untuk bermain aman untuk saat ini. Mereka tidak membelinya. Beberapa hari kemudian, klan Fang bergerak keluar sekaligus, berhasil menyerang hutan api duniawi. Klan Fang tetua tertinggi pertama klan Dong kekuatan super lainnya. Setelah klan Dong mengumpulkan banyak dewa Gu dan beberapa rumah Gu abadi, mereka pergi untuk memperkuat titik sumber daya. Tetapi menemukan bahwa itu dalam keadaan hancur dan hancur. Klan Fang area seperti gunung di hutan api duniawi, termasuk tanah itu sendiri, ke surga kuning yang penuh harta karun. Para dewa Gu dari gurun barat terguncang. Para dewa Gu dari 5 tepat ketika tetua tertinggi pertama klan Dong ragu-ragu apakah akan mengatur aliansi anti-Fang kedua, klan Fang menyerang lagi dan menargetkan titik sumber daya pasukan super lainnya. Setelah berhasil, mereka dengan mudah mundur. 5 wilayah masuk ke dalam gemuruh. Pasukan super gurun barat membela diri titik. Fang Yuan tidak bergerak sedikitpun pada keduanya surga gua dari awal hingga akhir. Namun klan Wu dari perbatasan selatan dan klan Fang dari gurun barat telah mengambil tindakan sebagai gantinya. Ini seperti memberi pengadilan surgawi 2 tamparan di wajah, menciptakan 2 suara keras yang bergema di seluruh dunia pengadilan surgawi. Konstelasi, bintang akhirnya aku menciptakan formasi ini, sekarang, saatnya bagi jalan manusia kita untuk berkembang dengan cepat. Konstelasi bintang abadi yang mulia memandang formasi derivasi di depan. Setelah dia menyempurnakan semua tanda jalan kebijaksanaan Dao di pengadilan surgawi, dia tidak langsung berangkat, sebaliknya, dia memanfaatkannya waktu untuk segera menyiapkan pembentukan derivasi. Meskipun konstelasi bintang abadi yang mulia mengolah jalur kebijaksanaan dan jalur bintang, dia tidak lemah dalam pengaturan NAIKFORMASI baik titik. Faktanya, dia bahkan lebih tangguh daripada kebanyakan ahli jalur formasi peringkat 8 titik. Tentu saja, dibandingkan dengan para ahli jalur formasi legendaris yang hebat, bintang Constellation Immortal Venerable masih belum mampu menandingi mereka dalam hal jalur pembentukan saja. Bagaimanapun, dengan upaya penuh dari Star Constellation Immortal Venerable, pembentukan derivasi ini akhirnya selesai. Inti dari formasi ini adalah turunan peringkat 9, Gu Abadi. Ini adalah Gu Abadi legendaris yang pertama kali tercatat di kurang dari legenda Renzu lebih besar dari. Itu pernah diperoleh oleh Limitless Demon Venerable dan digunakan dalam formasi Crazy Demon miliknya sebagai inti. Setelah pertempuran di Gua Crazy Demon, Star Constellation Immortal Venerable mengambil bongkahan es mengambang yang jujur ini yang berisi derivasi Gu. Star Constellation Immortal Venerable menggunakan hasil penelitian jalur surga pengadilan surgawi, untuk membuka segel es mengambang yang sebenarnya dan mengambil Gu turunan. Setelah itu, dia menggunakan Gu turunan abadi sebagai inti utama untuk membangun formasi ini di sekitarnya. Tak terbatas Demon yang terhormat menggunakan derivasi Gu abadi dan kekacauan di luar dunia untuk menurunkan dan menciptakan es mengambang yang sebenarnya ini yang tidak termasuk dalam dunia ini. Esensi, konstelasi bintang abadi yang mulia menggunakan esensi formasi iblis gila untuk menciptakan formasi turunannya sendiri yang dimaksudkan untuk mengembangkan jalan manusia. Pengembangan suatu jalur biasanya memakan waktu lebih dari 100.000 atau bahkan jutaan tahun dan usaha dari para jenius dan bakat yang tak terhitung jumlahnya. Namun dengan menggunakan derivasi formasi, perkembangan jalur melonjak seperti roket, melesat ke langit dengan satu dorongan. Setelah memeriksa formasi turunan, konstelasi bintang abadi yang mulia memeriksa berbagai gerakan pembunuh jalur kebijaksanaan yang dia gunakan sebelumnya. Gerakan pembunuh jalur kebijaksanaan ini dapat memblokir metode deteksi dan menyembunyikan pembentukan derivasinya, dan juga memperkuat pertahanan pengadilan surgawi. Meskipun inti Gu abadi dari gerakan ini hanya peringkat 8, di bawah amplifikasi tanda Dao pengadilan surgawi, bahkan jika yang mulia lainnya menyerang dengan kekuatan penuh, mereka bisa bertahan.
Untuk beberapa saat, setelah semuanya selesai, Star Constellation Immortal yang mulia beristirahat. Ini adalah sesuatu yang dia hampir tidak melakukannya. Namun, esensi abadi miliknya telah terkuras sebagian besar, meskipun bukaan abadi miliknya berkembang, produksi esensi abadi peringkat 9 dapat tidak bisa mengimbangi pengeluarannya. Lebih jauh lagi, untuk menciptakan formasi tingkat 9 ini, karena Star Constellation Immortal Venerate bukanlah formasi yang bisa dihormati, dia harus untuk menggunakan sejumlah besar pikiran. Bicara tentang itu, sejak konstelasi bintang abadi yang mulia bangkit kembali, dia belum beristirahat dengan baik. Kontes, para bangsawan memberinya tekanan yang sangat besar. Setelah 3 hari berlalu, konstelasi bintang abadi yang mulia segera pergi untuk menyelesaikan urusan pengadilan surgawi. Para makhluk abadi dan para wasiat berkumpul untuk berdiskusi lagi. Qin Dingling datang untuk melaporkan semua yang telah terjadi di dua surga. Konstelasi bintang yang terhormat abadi memberinya beberapa kata penyemangat. Dua dari mereka, Qin Dingling dan Jun Shen Guang, telah melakukan pekerjaan hebat dalam perekrutan sebagian besar kekuatan gua surga di dua surga. Mengenai amplifikasi misterius dari gerakan pembunuh jalur keberuntungan Qin Dingling, konstelasi bintang abadi yang mulia juga memutuskan untuk luangkan waktu untuk membuat kesimpulan tentang hal itu. Dataran utara tidak memiliki peristiwa penting yang terjadi. Para pembudidaya iblis berkumpul bersama di bawah tekanan dari Giant Sun Immortal yang mulia. Mereka direkrut oleh suku Huang Jin atau pergi ke sisi Cudu, penguasa surgawi Baizu, dan peri bulan hitam. Sedangkan untuk klan Wan, klan Fang menciptakan keributan dan menyerang banyak pasukan super gurun barat dengan kesuksesan besar. Jalan kebenaran gurun barat sedang mengalami sakit kepala yang hebat sekarang. Klan Wan dan yang lain mencari bantuan dari pengadilan surgawi. Di perbatasan selatan, Wu Yong menciptakan keributan. Dia sudah dekat dengan pengadilan surgawi tetapi dia tiba-tiba berubah sikapnya dan bergabung dengan aliansi cinta agung surga dan bumi. Konstelasi bintang abadi yang mulia menolak permintaan untuk mengirimkan bantuan ke jalan kebenaran gurun barat, sementara memobilisasi hampir semua Gu Immortals di 10 sekte kuno besar benua tengah untuk menciptakan formasi perhitungan susunan bintangnya. Situasi gurun barat sebagian besar dipimpin oleh Wan Zihong dan Zhou Xiongxin. Klan Fang hanyalah masalah kecil, berapa banyak poin sumber daya yang dapat dijarah klan Fang. Dalam kasus ini, dari celah abadi yang berdaulat, itu terlalu tidak penting. Semakin banyak serangan klan Fang, semakin banyak petunjuk yang akan mereka tinggalkan. Suatu hari, lokasi mereka akan diketahui. Terpapar pada kita. Petik 2. Jalan kebenaran gurun barat kalah, tapi itu bukan berarti hilangnya pengadilan surgawi benua tengah kita. Petik 2. Adapun Wu perbatasan selatan Yong, biarkan dia pergi. Saat ini, pengadilan surgawi belum bisa mengirim pasukan. Dia ambisius, tetapi dia bahkan bukan orang yang terhormat. Betapa banyak orang ambisius yang tidak punya pilihan selain pergi ke istana. Apakah ada dewa abadi di dunia ini? Hanya akan ada lebih banyak lagi yang muncul di masa depan. Saat ini, penggabungan dua surga telah mencapai momen yang paling penting. Saat ini, adalah perkembangan alami dari Dao Surgawi. Sekarang iblis jiwa spektral yang terhormat itu telah kehilangan sifat manusianya, tindakannya ditentukan oleh sifat surga. Saya sudah menyimpulkan bahwa akan ada perubahan besar di masa depan. Petik 2. Benua Tengah perlu membuat formasi perhitungan susunan bintang untuk mempersiapkan masa depan, ketika Dao Surgawi mengalami perubahan baru. Setelah konstelasi bintang abadi kata-kata yang mulia, beberapa dewa abadi menunjukkan keraguan mereka. Penciptaan formasi ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam ukuran dan skala. Saya khawatir jika kita mengaturnya, kita akan gagal. Itu tanpa penyembunyian apapun, yang terhormat lainnya akan menyerang. Konstelasi bintang abadi yang mulia tersenyum polos, jangan khawatir, saya punya rencana. Pada hari yang sama, 10 sekte kuno besar benua tengah mengirim sejumlah besar dewa Gu untuk berkumpul di atas langit benua tengah. Mereka mulai menempatkan bintang-bintang dan mengatur mereka sesuai dengan perhitungan formasi susunan bintang. Jumlah Gu abadi yang terlibat dan tinggi tingkat kultivasi masing-masing benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Keributan besar segera menarik perhatian para Gu abadi dari 5 wilayah. Jelas bahwa hanya konstelasi bintang abadi yang mulia yang memiliki kemampuan untuk mengumpulkan sejumlah besar orang. Para Gu abadi mulai menebak kemampuan apa yang terkandung dalam formasi yang coba disimak oleh Star Constellation Immortal yang mulia untuk membangun.
Giant Sun Immortal Venerated telah kembali ke Longevity Heaven. Tatapannya menembus tanah dan ke laut darah di dasar. Itu bergemuruh dengan ombak besar, di tengah laut darah, ada pusaran air besar. Akhirnya tiba saatnya, Giant Sun Immortal Venerable mengangguk. Sedikit, laut darah ini telah tersembunyi di surga panjang umur selama ini, itu diciptakan oleh klon matahari raksasa abadi yang mulia, leluhur laut darah. Dia ingin menciptakan wilayah terpencil jalur darah surga dan bumi. Leluhur laut darah meninggalkan warisan jalur darah yang tak terhitung jumlahnya, termasuk 9 warisan sejati. Dia memiliki secara alami meninggalkan kedalaman terdalam di surga umur panjang, laut darah adalah salah satunya. Awalnya, laut darah ini kecil dan berkualitas rendah, tetapi setelah bertahun-tahun pemeliharaannya, telah mencapai tingkat yang mengesankan titik. Sebelum Giant Sun Immortal yang terhormat bangkit kembali, dia sudah mulai membuat pengaturan untuk Blood Sea. Blood Sea sangat penting bagi Giant Sun Immortal saat ini. Yang mulia, karena itu, dia membiarkan bawahannya yang memiliki kemampuan penyempurnaan Gu terbaik, Yao Huang, tinggal di sini untuk mengendalikan situasi secara keseluruhan. Pembunuh abadi raksasa matahari abadi yang terhormat mengaktifkan jurus pembunuh ini. Dengan menggabungkan metode jalur keberuntungan dengan laut darah, dia bisa menghidupkan kembali Dewa Gu. Penguatan tanda-tanda dao jalan keberuntungan surga umur panjang, cahaya kemasan terpancar ke surga dan bumi, menembus jauh ke dalam laut darah, setiap tetesan air darah diwarnai berwarna kemasan. Gemuruh gelombang darah Yao Huang memiliki ekspresi kelelahan, dia telah menjaga tempat ini dan menggunakan metode jalan pemurnian tanpa istirahat. Dia mengerahkan usahanya sepenuhnya tanpa kehilangan konsentrasinya, semua titik. Saat ini dia berpikir pada dirinya sendiri dengan antisipasi yang kuat titik. Laut darah memiliki kekuatan untuk menghidupkan kembali orang-orang dengan caranya sendiri sementara leluhurnya menggunakan jalan keberuntungannya jurus pembunuh, kelahiran yang ditakdirkan melalui keberuntungan. Dengan kombinasi keduanya, Gu abadi yang bangkit pertama kali ini pasti akan sangat membantu dan penting bagi umur panjang kita. Surga, siapakah orang ini? Ledakan. Setelah mencapai batas tertentu, gelombang darah meledak menjadi tsunami yang mengejutkan dengan ketinggian yang luar biasa. Ombak itu menghantam ke dalam pusaran air besar di tengah dari segala arah, segera mengisinya. Laut darah tiba-tiba, pilar cahaya melesat dari laut. Selanjutnya, semakin banyak cahaya muncul, lebih dari 1000 pilar cahaya menembus laut seperti lusinan. Pedang, gumpalan cahaya besar muncul dari laut darah seperti matahari mini. Cahaya ini begitu menyilaukan sehingga Yao Huang harus menyipitkan matanya dan menggunakan jurus pembunuh, tapi dia masih merasa matanya seperti buta. Petik 2. Seorang ahli Gu abadi jalur cahaya. Petik 2. Dalam sejarah, orang yang memiliki garis keturunan Huang Jin cocok dengan deskripsi ini. Hampir seketika, sebuah nama muncul di benak Yao Huang. Saat cahaya yang menyilaukan memudar, seorang Gu abadi tetap mengambang di udara. Dia tidak memiliki rambut, tetapi tubuhnya memancarkan cahaya yang kuat ke segala arah. Dia seperti orang yang terbuat dari cahaya. Dia menunjuk ke arah surga dan bumi dengan keduanya tangannya masing-masing saat dia berteriak keras, di bawah langit dan di atas bumi, akulah yang paling mempesona di depan mata. Yao Huang sangat terkejut. Tidak ada kesalahan, dengan nada dan temperamen ini, itu pasti dia. Putra tertua leluhur, pembudidaya jalan cahaya legendaris yang meninggalkan namanya dalam sejarah. Yang mulia palsu, Kaisar Cahaya. Pada saat ini, Kaisar Cahaya bereaksi saat dia melihat Yao Huang dan bertanya, aku sebenarnya telah hidup kembali, siapa kamu? Petik 2. Aku, apakah generasi saat ini dari South Desolation Immortal, Yao Huang? Kau menghidupkanku kembali. Petik 2. Benar, Giant Sun Immortal yang mulia berbicara. Petik 2. Ayah. Kaisar Cahaya terkejut, katanya, berkedip cepat, oh, kalau begitu, selain kamu, ayahku, di dunia ini, akulah yang paling mempesona. Batuk, batuk. Yao Huang menyela, yang sebenarnya adalah Kaisar Cahaya, DIDUNIA saat. Oh, kalau begitu, selain dari 4 orang yang terhormat, akulah orang yang paling mempesona. Petik 2. Kau bukan satu-satunya yang terhormat semu, putraku. Giant Sun Immortal yang mulia berbicara lagi. Ah, sial. Kaisar Cahaya mengusap kepalanya yang botak, dia tidak bisa mengerutkan kening tanpa alis, tetapi dia masih menunjukkan ekspresi pahit. Era ini memiliki banyak orang-orang yang mempesona.
Tapi itu bukan masalah, bagaimanapun juga aku adalah Kaisar Cahaya. Kau terlahir kembali pada waktu yang tepat. Aku sudah memeriksa bahwa pertemuan yang tidak disengaja itu terjadi di dua surga yang tak terlupakan. Pergilah ke sana, anakku. Suara Giant Sun Immortal Venerated secara bertahap menjadi lebih lembut saat dia pergi. Petik 2. Ayah, jangan cepat pergi. Beri aku beberapa gu abadi, bagaimana lagi aku bisa bersinar terang. Kaisar Cahaya berteriak. Petik 2. Tuan, jangan khawatir, leluhur sudah menyiapkan hadiahmu. Gu abadi, kata Yao Huang saat dia terbang dan menyerahkan beberapa jalan cahaya gu abadi kepadanya. Kaisar Cahaya merasa sangat kesal, hanya ini. Tidak heran, ayahnya pergi begitu cepat, akan sangat sulit untuk membuat semua orang terpesona sekarang. Untuk berpikir bahwa pengadilan surgawi akan mengatur kita untuk berada di sini. Di mana lagi kamu ingin berada? Di dalam pengadilan surgawi, semuanya sudah terlambat untuk berbalik sekarang. Sekarang setelah kita bergabung dengan pengadilan surgawi, kita tidak punya alternatif selain mematuhinya. Memiliki pertikaian internal sekarang sangat bodoh. Para pemimpin berbagai gua surga seperti Hua Yu, Liang Jingjing, dan Nenek Rangka berkumpul bersama. Beberapa ekspresi mereka sangat tidak sedap dipandang. Setelah bergabung dengan pengadilan surgawi, meskipun surga gua mereka telah melahap 9 fragmen surga yang tak terlupakan sebelumnya, pengadilan surgawi masih memiliki metode relokasi bukaan abadi yang efektif untuk gunakan titik. Namun, surga gua ini menderita kerugian besar setelah relokasi yang paksa. Lebih jauh lagi, sebagian besar dari mereka sekarang berkumpul di dua surga di atas benua tengah. Menurut pengadilan surgawi, surga gua mereka diatur sesuai dengan perhitungan formasi susunan bintang di bawah, mereka semua diperlakukan sebagai inti formasi. Semua orang, miliki kamu, baik-baik saja. Qin Dingling tersenyum dan terbang ke arah mereka. Para penguasa gua semuanya tidak berekspresi, sebagian besar dari mereka bahkan mendengus dingin. Pada akhirnya, Tuan Tua Immortal Hua Yu dan Liang Jingjing adalah orang-orang yang menyambutnya. Qin Dingling memahami alasan di balik emosi Gu peringkat 8 ini. Dewa, setelah orang-orang ini bergabung dengan pengadilan surgawi, bukan hanya surga gua mereka yang menderita kerugian besar, mereka bahkan digunakan oleh konstelasi bintang dewa abadi yang terhormat sebagai inti dari perhitungan susunan bintangnya. Ini berarti bahwa jika 3 orang yang terhormat bertarung di masa depan, ketika mereka mencoba membobol formasi, ini surga gua akan menjadi yang terdepan dalam menghadapi serangan semacam itu, mereka bisa menjadi mangsa jika mereka ceroboh. Qin Dingling tersenyum saat dia berbicara kepada Hua Yu, Dewa Tua, dan Liang Jingjing. Setelah itu, nadanya berubah dingin saat dia menegur yang lain, kami sudah menjelaskannya kepadamu. Kebenaran pengadilan surgawi harus dibayar dengan harga, jika bukan karena fakta bahwa kami telah menyingkirkan surga guamu dari nadi surga, simpul, apakah tanah airmu masih ada sekarang? Ekspresi para makhluk abadi lainnya berubah. Qin Dingling tidak menunjukkan sikap seperti itu ketika dia pergi merekrut mereka. Dulu, tapi sekarang setelah dia menunjukkan warna aslinya, para penguasa gua tidak punya pilihan selain menanggungnya. Sebagai bawahan, mereka tidak punya pilihan selain berikan sekarang. Terutama untuk kelompok pertama gua abadi seperti Nenek Rangka, surga gua mereka terletak di surga hitam yang tak terlupakan, mereka dipaksa oleh keadaan untuk bergabung dengan pengadilan surgawi seperti Hua Yu abadi tua dan sisanya. Saat ini, tampaknya varian lain manusia gua surga masih tersisa di dua surga yang tak terlupakan. Spectral Soul Demon yang terhormat hanya menghancurkan surga gua di surga putih, dia tidak melakukan apapun pada mereka yang ada di surga hitam. Nenek Skeleton dan yang lainnya merasa sangat menyesal, tetapi pada titik ini, apa yang bisa mereka lakukan? Setelah memarahi para penguasa gua ini, Qin Dingling melihat bahwa ekspresinya menjadi lebih hormat, dia mendengus dingin, sepertinya kamu sudah bangun, sekarang, datang bersamaku untuk bertemu dengan Lady Star Constellation Immortal Venerable. Konstelasi yang mulia abadi tidak ada di pengadilan surgawi sekarang. Dia menyempurnakan tanda-tanda dao jalur kebijaksanaan pengadilan surgawi dan mengaktifkan metode jalur kebijaksanaan untuk menyembunyikan derivasi, pembentukan koma setelah itu koma DIAPERGIUNTUKMENYEMPURNAKANTANDAJALANKEBIJAKSANAANALAMDAOBENUA tengah titik. NAMUN.
KARENAKEKURANGANESENSI abadi, DANKARENAKEABADIAN dirinya, sambil beristirahat. Di bawah pimpinan Qin Dingling, dua penguasa Gua Surga bertemu dengan konstelasi bintang abadi yang mulia di langit di atas benua tengah. Star Constellation Immortal Venerated saat ini berada di dalam menara bordir. Dia menggunakan sulaman Dao secara pribadi untuk menenun jalur kebijaksanaan dan tanda jalur Dao bintang di 10 area sekitarnya. Ribuan Li menciptakan sebuah karya seni yang indah. Setelah perang takdir, metode Reckless Savage Demon Venera diperoleh oleh Fang Yuan. Setelah konstelasi bintang abadi yang mulia bangkit kembali, dia dengan cepat memodifikasi dan mengubah menara bordir. Saat ini, menara bordir tidak hanya lengkap, tetapi juga menjadi lebih dalam dan kuat. Setelah secara pribadi melihat metode yang luar biasa dari Star Constellation Immortal Venerate, para penguasa gua sangat terguncang, mereka memberi hormat. Melihat mereka berlutut di udara, para dewa abadi dari 10 sekte kuno besar benua tengah yang mendirikan formasi menjadi sangat antusias dan termotivasi. Konstelasi bintang abadi yang mulia memberi mereka tatapan terang, dia merasakan emosi mereka yang rumit, ada kegelisahan di antara sebagian besar dari mereka, beberapa juga merasa marah dan geram tentang kesulitan mereka. Star Constellation Immortal Venerated terhibur, MEREKA tanpa ekspresi. 2. Teman-teman, kalian semua adalah manusia, TELAHTERBEBASDARICENGKERAMANIBLISLAUT Timur, ITUADALHKMENANGANBSARBAGIUMATSEJAKZAMANKUNO. Kali ini, pengadilan surgawi telah menjadi tanah suci umat manusia. Itu adalah tanah air terbesar bagi semua orang. Tidak peduli apa yang dilakukan leluhurmu yang menyebabkan mereka, bersembunyilah di dua surga yang tak terlupakan. Pengadilan surgawi tidak akan meminta pertanggungjawabanmu, biarkan masa lalu tetap di masa lalu. Petik 2. Jangan khawatir, pengadilan surgawi memperlakukan semua orang dengan baik, sama halnya siapapun yang memberikan kontribusi akan diberi penghargaan yang adil oleh pengadilan surgawi. Di masa depan, kemuliaanmu karena telah bergabung dengan pengadilan surgawi juga akan diteruskan ke keturunanmu. Hua Yu Abadi, Tua Laut Timur. Fang Yuan memandang resep Gu abadi tingkat 9 dari Gu rahasia surgawi saat dia MENGHEMBUSKANUDARA. Resep Gu abadi ini sangat berbeda dari sebelumnya. Awalnya, resep Gu abadi tingkat 9 dari rahasia surgawi berasal dari es mengambang yang sebenarnya, bagian dari fondasi yang mulia iblis tanpa batas. Dia memperolehnya dari mencerna kekacauan di dunia luar. Itu artinya, di dalam Dao surgawi ini, dunia Gu, tidak ada Gu rahasia surgawi peringkat 9. Untuk mengejar kehidupan abadi, iblis tanpa batas yang mulia mencerna kekacauan dan memperoleh banyak hasil yang melampaui Dao surgawi saat ini. Gu abadi rahasia surgawi peringkat 9 adalah salah satu keuntungannya. Ini bagaimanapun, iblis tanpa batas yang terhormat sudah lama meninggal, meskipun dia dihidupkan kembali lebih awal, dia bukanlah jalan pemurnian yang terhormat. Dalam hal pemurnian jalan, Fang Yuan adalah orang nomor 1 sepanjang sejarah, tidak ada satupun yang dapat menandinginya. Jadi, dengan menggunakan pencapaian jalan penyempurnaannya sendiri, Fang Yuan memodifikasi resep Gu abadi ini ke tingkat yang lebih tinggi, itu benar-benar teladan di luar batas dunia. Saat ini, Fang Yuan memiliki pemahaman yang jelas tentang rahasia surgawi. Ini pada dasarnya adalah cacing Gu jalan surga, tetapi Fang Yuan pernah mengira itu adalah jalan kebijaksanaan. Gu abadi ini setelah itu, rahasia surgawi immortal Gu disempurnakan oleh Spectral Soul Demon Venerable. Jiwa yang terbelah, lelaki tua Yanxi, dihancurkan di Gunung Yitian. Sekarang, rahasia surgawi Gu abadi disempurnakan dan dimiliki oleh Fang Yuan. Dia telah menyempurnakannya menggunakan GERAKANPEMBUNUH jalur penyempurnaan cincin cahaya surgawi. Dengan mengaktifkan rahasia surgawi immortal Gu, seseorang dapat mengintip ke dalam niat kehendak surga, itu dapat memungkinkan Gu immortal untuk mendapatkan jawaban dari surga dan bumi. Tidak ada kejadian di dunia yang tidak diketahui langit dan bumi. Seperti kata pepatah, kecuali kamu dan aku,
hanya langit dan bumi tahu. Itu bisa mengungkap rahasia langit dan bumi, bahkan jika gua abadi tidak memiliki bukti atau petunjuk apapun, itu bisa langsung menuntun mereka ke kebenaran. Namun, rahasia surgawi memiliki kelemahan saat menggunakannya. Dari 10 aktivasi, setidaknya 8 akan gagal. Jika gagal, pengguna akan menderita serangan balik selama rentang hidup 10 hingga 70 tahun. Kelemahan ini sebenarnya tercipta karena orang-orang tidak memahami esensi sebenarnya Gu Rahasia Surgawi. Gu Rahasia Surgawi saat mengaktifkan Gu Rahasia Surgawi, tidak hanya esensi abadi yang dibutuhkan, seseorang juga harus mengeluarkan bahan abadi jalur surga. Ini seperti Fang Rahasia Surgawi Yuan yang tersembunyi. Tanpa menggunakan bahan abadi jalan surga, Rahasia Surgawi Gu masih bisa diaktifkan dengan sukses, tetapi harganya adalah jumlah bahan-bahan abadi jalur surga yang dibutuhkan untuk aktivasi berikutnya akan jauh lebih tinggi. Inilah sebabnya mengapa serangan balik terjadi yang mengambil rentang hidup pembudidaya Gu. Itu adalah cacing Gu jalur surga, rentang hidup para pembudidaya Gu sebenarnya adalah tanda Dao jalur surga. Melihat ke belakang, pria tua Yanxi tidak benar-benar memahami rahasia surgawi Gu. Tapi ini adalah hal yang normal, jalur berkembang seiring waktu. Esensi cacing Gu juga dieksplorasi dan dipahami saat menggunakan memahami sesuatu membutuhkan proses yang memakan waktu. Dengan resep Gu abadi ini, aku sekarang bisa memajukan Gu Rahasia Surgawiku. Fang Yuan tidak KEKURANGANBAHANABADIJALAN surga titik. Hal ini disebabkan oleh kemunculan material abadi jalan surga yang melimpah yang belum pernah terjadi sebelumnya ketika kedua surga itu menyatu. Shen Sang, yang bertugas mengumpulkan bahan-bahan abadi jalan surga, bekerja sangat keras. Sebelumnya, karena Fang Yuan menginginkan keuntungan kultivasi jalan manusianya tetapi dia hanya memberikan sebagian saja, dia merasa sangat tidak nyaman. Demi klannya dan dirinya sendiri, dia harus bekerja sangat keras sebagai kompensasinya. Petik 2. Selama aku bisa memurnikan Gu Rahasia Surgawi tingkat 9, kekuatan rahasia surgawi yang tersembunyi akan meningkat tajam. Kedua orang yang terhormat akan terus tertipu. Tapi sebelum itu, aku perlu membuat pernyataan lain. Hampir semua manusia Gua Surga di dua surga telah bergabung dengan pengadilan surgawi, sementara varian manusia Gua Surga yang tersisa di surga putih kuno telah musnah oleh Spectral Soul Demon yang terhormat. Mengenai hal ini, Fang Yuan harus mengungkapkan dirinya sendiri. Rekan-rekan kultivator dari 5 wilayah dan 2 surga, aku adalah cinta agung yang mulia abadi. Pertama-tama, saya ingin memberikan berkat saya kepada manusia abadi yang bergabung dengan pengadilan surgawi. Yakinlah, saya tidak akan melanjutkan masalah ini. Bagaimana, bisakah aku, cinta agung abadi yang terhormat, melakukan sesuatu yang begitu remeh? Petik 2. Mengenai kehancuran surga gua di surga putih yang tak terlupakan, aku sangat menyesal. Petik 2. Tidak lama lagi, lalu AKUSUDAHMENGIRIM, orang-orang mengatur retret gua surga. Tidak peduli apa, aku sangat percaya bahwa dunia ini membutuhkan cinta dan kedamaian. Perang adalah sesuatu yang merugikan semua orang, DARI kita titik. Baik itu manusia atau varian manusia, atau bahkan semua kehidupan di dunia titik. Mengapa kita semua tidak bisa hidup damai? Karena keyakinanku, bumi surga yang mulia abadi mempercayakan warisannya kepadaku. Dengan aspirasi seperti itu, aliansi cinta agung surga dan bumi pun didirikan. Itu bukan kekuatan super yang dimaksudkan untuk menguasai dunia, itu adalah tanah air semua orang, itu adalah upaya untuk mencapai perdamaian bagi semua orang di dunia ini. Karena, dari tindakan dua surga gua, aku merenungkan diriku sendiri. Aku tahu bahwa aku salah, aku terlalu dibatasi oleh tradisi dan pola pikir yang diwariskan dalam sejarah. Petik 2. Jadi, aku telah memutuskan. Petik 2. Sejak hari ini dan seterusnya, aliansi cinta agung surga dan bumi terbuka untuk semua orang, aku akan menghapusnya semua perjanjian yang bersifat membatasi, setiap orang bebas untuk bergabung dan keluar kapan saja. Saya, yang mulia cinta abadi, membuat pernyataan ini di sini dan sekarang ke surga dan bumi,
aku tidak akan mengejar materi jika kau pergi. Petik 2. Bahkan jika kau tidak bergabung dengan aliansi cinta agung surga dan bumi, aku akan tetap menyempurnakan Gu. Untuk Anda, transaksi akan dilakukan secara adil. Petik 2. Anggota yang bergabung dengan Heaven and Earth Great Love Alliance saya akan menerima diskon 20% untuk penyempurnaan Gu. Permintaan. Petik 2. Benar sekali, 20%, diskon 20% penuh. Anda mendengarnya dari saya secara pribadi. Bagaimana cara menyatukan surga dan bumi besar? Love Alliance. Sangat sederhana. Petik 2. Anda hanya perlu membayar biaya keanggotaan. Petik 2. Faktanya, bahkan biaya yang Anda bayarkan akan diubah menjadi poin kontribusi. Di Aliansi Cinta Agung Surga dan Bumi, di masa depan ketika Anda meminta untuk menyempurnakan Gu, Anda dapat menggunakan poin kontribusi ini sebagai pengganti penyempurnaan Gu. Bahan, Oh Liang Jingjing, aku tidak mengambil cahaya surgamu karena keserakahan. Aku sudah mengubahnya menjadi poin kontribusi untukmu. Petik 2. Untuk manusia, Gu, dan Dewa Abadi yang telah memutuskan untuk bergabung dengan pengadilan surgawi, aku harap kalian baiklah, kalian dipersilakan untuk bergabung dengan Aliansi Cinta Agung Surga dan Bumi. Kapanpun yang kau mau, aku tidak akan mempermasalahkan statusmu sama sekali. Petik 2. Ingat, Aliansi Cinta Agung Surga dan Bumi mempromosikan kebebasan, keadilan, dan kedamaian. Bintang, konstelasi abadi yang terhormat. 2. Manusia surga, Gu abadi. Petik 2. Harta karun surga kuning.